Tema homili saya pagi ini tentang badai rumah tangga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang namanya badai, angin kencang yang menyertai cuaca buruk bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di daratan, bisa terjadi di lautan, bisa terjadi dalam rumah tangga. Nah, kalau badai itu bisa terjadi di mana saja, apakah di mana ada badai, Tuhan ada di situ? Dan seandainya Tuhan ada di situ, tempat terjadinya badai, apakah Tuhan berbuat sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan macam ini mesti kita cari jawabannya dari kitab suci. Kitab suci mengatakan apa tentang Tuhan ketika badai menerjang? Mari kita lihat bersama bacaan pertama dari kitab Ayub bab 38. Bacaan pertama tadi. Di ayat 1 ditulis begini, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Perhatikan ini, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Berarti di saat ada badai, di situ Tuhan ada. Lalu di ayat-ayat berikutnya, Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan rentetan pertanyaan, dengan litani pertanyaan. Yang dikutip tadi itu ayat 8 sampai dengan 11. Saya kutip yang ayat 8. Tuhan bilang begini, siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra. Ini pertanyaan Tuhan, siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Dalam teks yang berbahasa Ibrani, rumusannya bukan siapa, tetapi ia yang telah membendung laut dengan pintu. Maka kata ganti orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal, ia yang dimaksudkan jelas Tuhan. Tuhan yang telah membendung laut dengan pintu. Kita bayangkan laut itu kan luas sekali. Tapi bagaimana bisa dibendung dengan pintu? Bisa diatasi, bisa dikendalikan
bisa ditutup. Tuhan mau katakan bahwa dahsyatnya Tuhan melebihi dahsyatnya lautan ketika badai terjadi. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan itu dahsyat karyanya. Mari kita renungkan lebih lanjut dalam Mazmur tanggapan. Diambil dari Mazmur 107. Saya kutip di ayat 25. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai. Jadi Tuhan itu bisa menghentikan badai, tapi dia juga bisa membangkitkan badai. Lalu di ayat 28. Dikatakan begini, maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang sedang berlayar jauh melintasi lautan itu. Mereka yang sedang menghadapi bahaya kematian, tenggelam ke dalam laut. Mereka berseru-seru, mereka minta tolong kepada Tuhan. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, ayat 29. Dibuatnya badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Luar biasa. Seruan orang-orang yang sedang berlayar ini adalah seruan orang-orang yang sedang menempuh kehidupan, menghadapi bahaya, mengancam nyawa. Tapi seruan mereka minta tolong kepada Tuhan diserukan dengan penuh keyakinan. Dan Tuhan mendengarkan. Dibuatnya badai itu diam. Dan gelombang-gelombang laut pun tenang. Maka yang dikatakan Rasul Yakobus benar, doa jika dilakukan dengan keyakinan amat besar kuasanya. Seruan orang-orang yang sedang berlayar ini sampai ke telinga Tuhan. Maka badai itu dibuatnya diam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil kita dengar bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas danau. Dikatakan dalam Injil tadi, Injil Markus bab 4 di ayat 37, penginjil menulis begini, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Para murid panik. Para murid cemas. Maka mereka segera membangunkan Yesus
dan berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Saking paniknya mereka bilang begitu. "Tuhan, tidak pedulikah engkau?" Mereka mengklaim bahwa Tuhan Yesus itu seorang yang tidak peduli dengan hidup mereka, dengan keselamatan mereka. Ini gaya bahasa penginjil Markus. Tapi dalam teks yang paralel, dalam Injil Matius bab 8 di ayat 25 ditulis begini, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Jadi bukan mengklaim Yesus sebagai yang tidak peduli, tetapi sebagai pribadi, sebagai Tuhan yang diharapkan pertolongannya. Maka mereka berseru, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika badai menerjang hidup rumah tangga saudara, semoga belum pernah dan semoga tidak pernah, tapi seandainya pernah atau harus menghadapi badai kehidupan rumah tangga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan seperti para murid yang mengklaim Tuhan sebagai seorang yang tidak peduli, yang diam saja, yang tidur saja? Ataukah Bapak Ibu akan memandang Tuhan sebagai seorang penolong, mau bersandar kepadanya, mau berlindung kepadanya, mau terus-menerus mendekatkan diri kepadanya? Seperti dialami oleh Daud dalam Mazmur 62 ayat 2. "Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku." Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara sudah terbiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, dan suatu saat menghadapi badai kehidupan di tempat kerja atau dalam rumah tangga, Anda akan disanggupkan untuk menghadapi badai itu tanpa tergoda untuk mengklaim Tuhan sebagai seorang yang tidak peduli, yang tidur saja, tetapi sebagai seorang yang akan menolong. Seperti mereka yang berlayar dalam Mazmur 107 tadi, yang ketika ada dalam bahaya kematian, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan tidak diam saja. Karena dalam badai Tuhan juga ada, Tuhan juga bekerja, bisa membuat diam badai itu, bisa membuat tenang gelombang lautan itu. Pertanyaan yang sama berlaku untuk para peserta kursus perkawinan. Ada 21 pasang. Mereka sedang mempersiapkan diri. Kalau suatu saat kalian menghadapi badai kehidupan, siasati badai itu dengan mulai dari sekarang terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan.
menyatu dengan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi persoalan apapun dalam rumah tangga yang saya sebut badai rumah tangga. Maka rumah tangga akan survive, akan tertolong oleh Sang Penolong, Tuhan yang diharapkan mampu menolong, mampu menyelamatkan, mampu membuat diam badai rumah tangga itu, mampu membuat tenang gelombang-gelombang emosi, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masing-masing sebagai anggota keluarga, kita serahkan hidup kita serahkan keluarga kita serahkan rumah tangga kita kepada Tuhan. Kalau badai saja bisa diatasi, apalagi persoalan-persoalan kecil yang kita tidak mampu atasi, Tuhan mampu atasi. Maka kolaborasi, kerjasama, keterbukaan hati dari pihak kita diperlukan supaya Tuhan juga bekerja dengan leluasa. Ketika kita mau bersandar kepadanya, berharap kepadanya, berlindung kepadanya, Dia akan berkuasa atas kita dan segala persoalan kita. Tuhan memberkati. Untuk itu saya minta anggota KUR untuk menyanyikan satu lagu yang indah dari puji syukur nomor 651.